Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Ya anak-anak semua, kita masuk ke bab 2 yaitu hijrah ke Madinah, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang baiat Aqabah pertama dan kedua. Nah, sekarang kita akan mempelajari hijrah ke Madinah. Ya, kita tentunya akan mempelajari kompetensi dasar. Itu pertama menceritakan cara kaum muslimin hijrah ke Madinah, seperti apa caranya. Kemudian menyebutkan sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah. Kemudian menjelaskan reaksi kafir Quraisy. Bagaimana reaksinya kafir Quraisy ketika kaum muslimin hijrah? Apakah mereka senang atau tidak? Menyebutkan tokoh-tokoh Quraisy yang hadir di pertemuan Darun Nadwah. Ya, nanti kita akan pelajari bersama insyaallah. Menyebutkan tujuan dari pertemuan di Darun Nadwah, ya, terus dan sebagainya. Nih, anak-anak semua, ya, kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Kita baca. Setelah Islam tersebar di Madinah dan kaum Ansar membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah untuk menghindari siksaan dari orang-orang Quraisy dan menjaga agama mereka. Mereka bergabung dengan kaum muslimin dari kaum Ansar di Madinah. Dan mereka yang berhijrah dinamakan kaum muhajirin. Dan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah dinamakan kaum Ansar. Kemudian kaum muhajirin melakukan hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui orang-orang kafir Quraisy. Mereka tetap berhijrah meskipun melalui rintangan dan siksaan. Kita bahas dulu. Ya, setelah Islam tersebar di Madinah, ini kan waktu itu sudah dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan dutanya, perwakilan bernama siapa? Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Ini 2 tahun sebelum ini. Ya, jadi ketika terjadi baiat Aqabah pertama, ya, yaitu tahun 12 kenabian. Ya, jadi tahun 12 kenabian Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Nah, ketika orang-orang Madinah sudah banyak yang membaiat Nabi, sudah banyak yang masuk Islam atas salah satu jasanya dari Mus'ab bin Umair, maka Rasulullah SAW memerintahkan bahwasanya memperhatikan ya kaum muslimin yang disiksa oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy di Mekah. Ya, kasihan. Sehingga apa? Nabi Muhammad SAW menyuruh kaum muhajirin atau orang-orang Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Ya, jadi mereka disuruh oleh Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Nah, terus akhirnya para kaum muhajirin berhijrah ke Madinah dengan cara apa? Sembunyi, takut ketahuan. Nah, ini karena reaksi orang kafir Quraisy, meskipun mereka tidak senang terhadap kaum muslimin di Mekah, tetapi kaum kafir Quraisy pun tidak senang kalau orang-orang mukmin itu meninggalkan Mekah. Nah, ini kan keanehan dari kaum kafir Quraisy. Nah, jadi kafir Quraisy takut jadi kaum muslimin itu takut ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, tetapi kemudian ada juga sebelumnya ada hijrah juga, tapi bukan ke Madinah, yaitu kemana? Ke Habasyah. Nah, ini ada pembahasan sendiri ya, nanti di kelas 4 dulu waktu itu kaum muslimin hijrah ke Habasyah.
Ya, terus kita ya ini lihat, perhatikan, kita baca lagi. Sedangkan kaum muslimin yang masih berada di Habasyah, mereka segera berhijrah kembali menuju ke Madinah. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah. Ia sudah berangkat hijrah ke Madinah setahun sebelum Baiat Aqabah. Ketika itu ia baru saja kembali ke Mekah dari Habasyah karena orang-orang kafir Quraisy terus menekannya dan ia telah mendengar kaum Ansor telah banyak yang masuk Islam. Ia pun segera berangkat menuju Madinah. Setelah Abu Salamah, kaum Muhajirin pertama yang tiba di Madinah adalah Amir bin Rabi'ah bersama istrinya. Kemudian disusul Abdullah bin Jahsh bersama keluarga dan saudaranya. Kemudian disusul lagi Umar bin Khattab dan Ayyas bin Abu Rabi'ah radhiyallahu anhum. Kemudian berbondong-bondong kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah. Sudah kita bahas dulu ya. Jadi ketika kaum muslimin ya yang berada di Habasyah itu mana anak-anak? Habasyah itu ada di Afrika. Rajanya bernama Najasyi. Mereka segera hijrah kembali menuju Madinah. Jadi kaum muslimin yang ada di Habasyah ketika mendengar Nabi sudah membolehkan hijrah ke Madinah, maka yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah langsung menuju ke Madinah. Ya Masya Allah ya. Jadi perjuangan kaum muslimin waktu itu, waktu pertama-tama Islam mempertahankan kalimat la ilaha illallah ya. Sehingga sahabat Nabi yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah. Ya ini yang hijrah. Tapi yang pertama kali ke Madinah untuk berdakwah bernama Mus'ab bin Umair. Ya Abu Salamah pertama kali hijrah. Bahkan Abu Salamah itu hijrahnya dia itu sebelum Baiat Aqabah yang pertama. Ya. Jadi sebelum Baiat Aqabah yang pertama, sebelum Baiat Aqabah maksudnya Abu Salamah sudah berangkat hijrah ke Madinah. Karena apa? Mengetahui orang-orang Madinah sudah mulai banyak yang memeluk agama Islam. Ya, jadi ketika Abu Salamah mengetahui orang-orang Madinah sudah banyak yang memeluk Islam, maka Abu Salamah bergegas menuju Islam. Ini Masya Allah, ini ceritanya Abu Salamah hijrah ke Madinah sangat sedih sekali. Ya diceritakan Abu Salamah bersama istrinya mau berangkat ke Madinah. Akhirnya di tengah perjalanan dicegat oleh keluarga istrinya Abu Salamah. Itu siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah dilarang oleh keluarganya. Akhirnya mereka berpisah di tengah padang pasir, kurang lebih jaraknya 7 kilo dari Mekah ya. Kemudian siapa? Salamah, anaknya Abu Salamah ini masih kecil, masih kanak-kanak. Ini buat rebutan antara apa? Antara keluarga Abu Salamah dan keluarganya Ummu Salamah. Akhirnya ditarik sana, tarik sini. Akhirnya keluarga Abu Salamah mengatakan bahwasanya tapi perlu tahu dulu, keluarga Abu Salamah dan keluarga Ummu Salamah itu masih sama-sama kafir Quraisy, masih musyrik. Ini rebutan Salamah yang mana karena waktu itu ya namanya orang Arab itu nasab sangat dijaga ya, makanya yang laki-laki lebih berhak katanya. Akhirnya apa? Salamah kecil itu ditarik sama keluarga Abu Salamah dan didapatkan oleh keluarga Salamah. Akhirnya siapa? Ummu Salamah akhirnya berpisah dengan dua orang yang dicintai, yaitu Abu Salamah yang dia hijrah sendirian ke Madinah karena Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya, dan berpisah juga dengan anaknya Salamah
ya, yang berpisah dengan Salamah karena apa? Salamah hidup bersama kakeknya, yaitu ayahnya Abu Salamah. Akhirnya apa? Ummu Salamah setiap hari keluar dari Mekah menghadap ke utara melihat kota Madinah terus sampai setahun lamanya. Terus menerus dia rindu dengan suaminya, juga rindu dengan orang-orang kaum muslimin dan yang lain yang sudah berangkat ke Madinah. Nah, akhirnya keluarga Abu Salamah dan keluarganya Ummu Salamah berembuk. Ini kasihan ini sama Salamah dan Ummu Salamah. Sudahlah, biarkanlah mereka itu menyusul. Menyusul siapa? Menyusul suaminya. Menyusul suaminya ke Madinah. Ya, jadi singkat cerita akhirnya mereka menyusul sendirian dengan onta yang jaraknya begitu jauh, melewati padang pasir. Akhirnya ada orang yang baik mengantarkan Ummu Salamah hijrah ke Madinah. Orang tersebut masih dalam keadaan musyrik, tapi orang itu baik sekali. Ketika ontanya mau turun, nah mereka orang yang mengantarkan menjauh. Terus menerus sampai berbulan-bulan karena perjalanan dengan onta tentunya jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Kita kembali ke buku ya. Setelah Abu Salamah dan kaum muhajirin pertama tiba di Madinah, adalah Amir bin Rabi'ah. Ya, ini setelah Abu Salamah ada Amir bin Rabi'ah bersama istrinya. Nah, ini beda. Kalau Abu Salamah tidak sendirian karena istrinya dicegat oleh keluarga istrinya. Ada Amir bin Rabi'ah bersama istrinya. Kemudian ada disusul lagi Abdullah bin Jahsy bersama keluarga dan saudaranya. Ini lebih membahagia lagi. Tidak hanya dengan istrinya tapi dengan keluarga besarnya, keluarga dan saudaranya. Nah, kemudian disusul lagi sama Umar bin Khattab dan Ayas bin Abu Rabi'ah. Secara umum ya, tadi kita menyebutkan bahwasanya kaum muslimin itu ketika hijrah sembunyi, tetapi tidak untuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ketika hijrah tidak sembunyi-sembunyi, sambil nenteng pedang. Tahu nenteng enggak? Mikul pedang seperti ini. Terang-terangan. Ya, terang-terangan menemui, bahkan tidak hanya terang-terangan, menemui kaum kafir Quraisy yang duduk-duduk di Ka'bah. Ditemui sama siapa? Umar bin Khattab. Ya, bahasa Indonesia seperti ini mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin menjadikan orang tua kehilangan anaknya, atau ingin anaknya menjadi yatim, atau ingin istrinya menjadi janda, maka temui aku di balik lembah ini." Ya, sambil menunjuk satu gunung. Maksudnya apa? Ayo, siapa yang mau berani menghalang-halangi, ayo gelut sama saya, pasti kamu kalah. Kalau kamu seorang ibu apa seorang ayah, maka anakmu akan menjadi yatim. Kalau kamu seorang suami, maka istrimu akan menjadi seorang janda. Kalau kamu seorang anak, maka orang tuamu akan kehilangan anaknya. Nah, ini kemudian orang-orang kafir Quraisy saling memandang, nggak berani, nggak ada yang berani menghalangi Umar bin Khattab hijrah. Nah, ketika itu apa? Ketika Umar hijrah dengan terang-terangan sambil menantang kaum Quraisy, udah aman. Umar hijrah sendiri berangkat. Kemudian apa? Baru berbondong-bondong kaum muhajirin berhijrah ke Madinah terus semua. Sampailah ke Madinah mereka dan tinggal Rasulullah SAW masih ada di Mekah. Yuk kita baca lagi. Nah, ini. Setelah 2 bulan berlalu dari masa Bai'at Aqabah, tidak ada seorang muslim pun yang tersiar di Mekah selain Rasulullah SAW, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan beberapa kaum muslimin yang lemah dan tidak mampu untuk berhijrah. Adapun Ali bin Abi Thalib tetap tinggal di Mekah karena dia diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan
barang-barang orang Quraisy yang dititipkan kepada beliau untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Ya Masya Allah ini ya, dan Rasulullah SAW dimusuhi tapi tetap dititipi barang, dan itu pun tetap mengamanahkan dikembalikan. Ya anak-anak semua, setelah 2 bulan berlalu dari masa Baiat Aqabah yang kedua tentunya ini ya. Nah, Baiat Aqabah yang kedua, ini ada gambar di sini, ini kurang jelas. Nah, besok aja kita pelajari. Itulah jalan menuju lintasan Nabi ketika para sahabat lainnya itu hijrah ke Madinah. Dari Mekah, di sini Mekah, nih Mekah di sini, terus jauh banget sampai ke Madinah. Ya, kita kembali ke sini. Setelah 2 bulan berlalu, ya, setelah 2 bulan berlalu setelah Baiat Aqabah, tidak ada seorang Muslim pun yang tersisa di Mekah, ya, selain Rasulullah SAW. Jadi semua sudah berangkat ke Madinah, karena di Madinah sudah ditunggu oleh kaum Ansar. Kaum Ansar sudah menunggu kaum yang lainnya, yang Muhajirin sebagian sudah di sana, dan akhirnya mereka berbondong-bondong, kecuali Nabi, Abu Bakar dan Ali, dan anak-anaknya Abu Bakar, beberapa anaknya Abu Bakar seperti Asma, yang mana Asma itu yang menolong atau memberikan, mengantarkan makannya Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Nah, ini mau ceritakan gak nih ya? Ya, kita ceritakan sedikit perjalanan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya. Jadi setelah kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW itu pun hijrah. Pertama dimulai dari malam hari. Ketika malam hari, rumahnya Nabi sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Mepet kafir Quraisy, tidak bisa keluar pun. Tidak ada bisa orang masuk atau orang keluar dari rumahnya Nabi. Kenapa? Dipagari oleh kaum Quraisy. Ini mau membunuh Nabi. Sudah geram. Kemudian apa? Ali bin Abi Thalib suruh tidur di kamar, tidur di ranjangnya Nabi, selimutan. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi menghamburkan pasir terhadap mata-matanya kaum Quraisy, dan mereka kelilipan, tidak mengetahui Nabi keluar. Ya, ini salah satu wasilah usaha, meskipun Allah Ta'ala mampu langsung menjadikan mereka buta, nggak mengetahui, tapi ini ada wasilahnya. Nah, disiram pasir, kelilipan akhirnya orang-orang kafir Quraisy, dan mereka akhirnya keluar. Rasulullah SAW Bakar keluar menuju ke selatan, padahal Madinah itu di utara, tapi ini triknya Nabi, menuju dulu ke selatan, ke arah Yaman, sejauh 3 mil, kemudian muter. Nah, ini panjang sekali kalau ini ya, kalau ceritanya Nabi hijrah gini nggak cukup ya. Intinya langsunglah saja sampai ke gua, dikejar, dan di gua itu Nabi kurang lebih 3 hari, dan dikirim makanan oleh Asma binti Abu Bakar. Ada sahabat ya, kemudian mereka lolos dan akhirnya sampai ke Madinah, dan Nabi ya, ketika sampai Madinah, Nabi pun disambut meriah oleh kaum muslimin. Adapun Ali kenapa masih tinggal di Mekah? Karena diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan barang-barang dan barang-barangnya orang kafir Quraisy. Masya Allah ini ya, Nabi sudah disakiti, itu masih dititipi barang-barang oleh mereka. Dan Masya Allahnya lagi, Nabi masih ingin mengembalikan barang dititipkan, meskipun dalam keadaan genting mau dibunuh, dia tetap mengamanahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini reaksi orang kafir Quraisy. Begitu kaumnya. Jadi reaksinya seperti apa ini kaum Quraisy ini? Ketika melihat Nabi bersama sahabatnya hijrah ke Madinah. Begitu kaum kafir Quraisy melihat kaum muslimin berbondong-bondong hijrah ke Madinah dengan membawa anak dan harta mereka,
mereka semakin gusar, takut jika Islam berkembang pesat di Madinah sehingga dapat mengancam kelangsungan kekuasaan mereka. Oleh karena itu mereka membahas cara yang paling efektif guna menghadang bahaya mereka. Ya, jadi reaksinya kafir Quraisy ya gusar, takut. Karena apa? Pasti berpikir kaum muslimin akan membuat strategi, mengumpulkan bala tentaranya, mengumpulkan kekuatan di Madinah sana. Karena di Madinah diterima Islam dengan baik. Dan tentu iya benar. Ya, di Madinah apa? Anak-anak semua, di Madinah Islam berkembang pesat, kemudian mengalami beberapa kali pertempuran, di antara ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Uhud, dan perang-perang lainnya. Ya, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi pada tahun berapa ini? Nah, tahun 2 Hijriah. Nanti ada dibahas sendiri. Ya, jadi reaksi kaum Quraisy apa reaksinya? Takut, gusar, khawatir. Karena apa? Takut kaum muslimin nanti akan menyerang Mekah. Tapi ini memang terjadi. Nanti di akhirnya Mekah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin yang lainnya. Dinamakan apa? Fathul Mekah. Ya, terus pertemuan di Darun Nadwa. Ya, kita baca dulu. Pada tahun ke-14 kenabian, pemuka Quraisy Mekah mengadakan pertemuan di Darun Nadwa. Pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan kabilah Quraisy, membahas langkah-langkah yang akan mereka tempuh untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW. Para pemuka Quraisy yang hadir yaitu Abu Jahal bin Hisham. Ini Abu Jahal bukan paman Nabi ya, kalau paman Nabi itu Abu Lahab. Jubair bin Mut'im, Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan ini nanti akan menjadi mertuanya Nabi. Di akhir-akhirnya nanti dia akan masuk Islam. Umayyah bin Khalaf, ya, ini pemuka-pemuka Quraisy ini. Setelah melalui perbincangan yang panjang, akhirnya dibuat sebuah keputusan yang sangat keji, yaitu setiap kabilah mengirim seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik bersatu membunuh Nabi Muhammad SAW secara serentak. Dengan begitu Bani Hashim, kabilah Nabi, tidak dapat menuntut balas. Ya, tidak dapat menuntut balas kepada mereka karena yang membunuh adalah seluruh kabilah di Mekah. Ini ya, jadi ketika perjalanan Nabi hijrah ke Madinah, ini pemuka Quraisy ini hadir. Abu Jahal semua bersepakat membuat keputusan yang sangat keji, yaitu setiap kabilah mengirim seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik bersatu membunuh Nabi. Akhirnya apa? Mereka semangat mengejar Nabi yang berangkat hijrah ke Madinah. Masya Allah ya, jadi ini ceritanya Nabi itu sudah sampai, sudah di depannya, sudah mau dipenggal. Yang mau memenggal apa? Lemas, kemudian ambruk ke padang pasir. Ya, ini dan kemudian dia masuk Islam. Setelah itu ini perjalanan Nabi hijrah ke Madinah. Ya anak-anak semuanya, inilah pertemuan di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat pertemuannya pemuka kaum Quraisy yang dihadiri siapa aja? Abu Jahal bin Hisham, Jubair bin Mut'im, Abu Sufyan bin Harb, dan Umayyah bin Khalaf. Anak-anak semua, ya cukup sekian. Insya Allah besok kita akan bahas dari sini. Nabi keluar dari kepungan kafir Quraisy, ya. Jadi Nabi keluar dari kepungan kafir Quraisy. Kemudian kita juga akan membahas apa lagi? Nabi di Gua Sur. Nah, Nabi di Gua Sur nanti. Nabi ketika di Gua Sur, kemudian singgah di Kuba, kemudian sampailah ke Madinah. Nah, itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini anak-anak semuanya, ya cukup sekian. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.